Hai teman-teman, di sini saya sudah hafal kartu. Saya bikin video mungkin 35 menit, 36 menit, tiba-tiba videonya nggak ada gitu ya. Padahal saya sudah lihat, dia mungkin 35, 36 menit, tapi pas saya buka galeri nggak ada videonya dan saya pun bingung ya. Akhirnya saya bikin video ulang lagi teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Walaupun aku kayak capek banget, tapi ya aku harus ngomong lagi nih ya. Dan judul hari ini kita mulai aja teman-teman ya. Seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan. Siapakah seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan? Karena kartu saya sudah shuffle ya. Saya mulai aja. Sepertinya seseorang ini ya mantan ya, yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini mantan. Ya, entah ini mantan pacar, mantan hubungan rahasia, mantan TTM-an, mantan pasangan, mantan rekan kerja ya. Tapi lebih condong ke apa di sini ya? Mantan kayak hubungan triparty. Karena ada kartu Three of Pentacle, Three of Swords dengan kartu Three of Cups ya. Mantan hubungan rahasia, mantan hubungan cinta terlarang, ini beberapa, tidak semua orang gitu ya. Dan saya merasakan seseorang ini gini loh teman-teman ya. Si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya. Kamu aja yang selalu di kepalanya. Di kepalanya cuman mutar nama kamu di sini ya. Apa ya, dia kayak apa ya? Mungkin dia mau makan, kamu lagi, mau mandi, kamu lagi, mau tidur, kamu lagi, mau pergi kerja, kamu lagi dan kamu lagi saja di kepalanya di sini ya. Dan saya merasakan seseorang ini beberapa di sini ya sudah berkomitmen. Si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini beberapa sudah punya pasangan, sudah bersama yang lain. Di sini kayak dia apa ya, kartu Two of Swords ini kayak bimbang, bingung ya. Kayak dia di sini teman-teman butuh waktu untuk meyakinkan perasaannya dan untuk berkomitmen. Atau dia sedang mempertimbangkan sisi positif ya. Sisi positif dan negatif untuk berkomitmen, atau mungkin saja seseorang ini ya, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya, dia sedang fokus untuk hal yang lain, misalnya pekerjaan, keluarga, dan lain-lain, sehingga berkomitmen dalam sebuah hubungan bukan hal yang mudah untuknya. Atau bisa jadi si dia ini ya, yang diam-diam mengagumi kamu ini, bisa jadi dia bimbang di antara atau lebih pilihan lawan jenis, yang membuat dia dilema di sini ya. Atau mungkin dia tidak benar-benar berusaha mengenali pilihan-pilihan dan perasaannya. Karena itu dia sulit untuk memilih. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Mungkin kamu yang bimbang di antara dua pilihan lawan jenis di sini teman-teman ya. Karena energi kadang terbolak-balik ya. Atau bisa jadi si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya, mungkin orangnya mungkin baru saja putus dengan kamu, baru beberapa minggu, baru beberapa bulan, atau mungkin sudah bertahun-tahun. Dan kartu Two of Swords ini menunjukkan ada penyesalan dari pihak yang memutuskan. Jika dia yang memutuskan, ada penyesalan dari dia ya, karena membuat keputusan secara buta, terburu-buru, dan hanya berdasarkan emosi belaka tanpa melihat fakta-fakta yang ada ya. Dan si dia yang diam-diam mengagumi kamu ya kayak, kok nyesal banget aku putusin kamu dulu, kok nyesal banget, kok tega banget aku nyakitin kamu, kok nyesal banget aku tega banget dulu kayak apa ya, aku membuat keputusan secara buta atau terburu-buru hanya berdasarkan emosi aku aja gitu ya. Ada penyesalan dari dia juga di sini ya.
Atau dengan kehadiran kartu Three of Pentacles juga ya, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini, apa ya, dia merasa kamu sulit untuk didekati katanya. Tidak gampang untuk membuat kamu tertarik atau senang. Butuh kerja keras untuk menaklukkan kamu, menjinakkan kamu di sini ya. Ya. Dia cuman apa ya, diam-diam saja, diam mengagumi kamu dari kejauhan aja, entah ini lewat sosial media gitu ya. Atau mungkin kamu adalah tetangga rumah, satu pekerjaan dengan seseorang ini, satu studi dengan seseorang ini gitu ya. Kayak dia merasakan bahwa kamu jauh dari jangkauan dia. Kamu terlalu tinggi buat dia katanya. Ya. Dan jika kamu bertanya tentang perasaan seseorang ini kepada kamu ya, dia memang sepertinya tertarik kepada kamu, tapi dia menganggap kamu jauh dari jangkauan dia. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kamu terlalu tinggi buat dia. Ya. Atau bisa jadi ya, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, studi, atau kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dia tidak, melihatmu atau tidak menyadari kalau kamu menaruh perhatian kepada dia, atau bisa sebaliknya. Mungkin kamu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu, studi, atau kegiatan-kegiatan kamu, sehingga kamu tidak melihat atau tidak ngeh, menyadari kalau dia menaruh perhatian kepada kamu. Gimana kamu tahu? Kan ini kan cuma diam-diam baik mengagumi kamu, bestia. Atau bisa jadi ya, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya, seseorang yang kamu suka. Seseorang yang kamu suka ini juga diam-diam memperhatikan kamu. Dia sepertinya juga menyukai kamu, tapi mungkin dia terlalu sibuk untuk melakukan pendekatan gitu. Atau dia belum jatuh cinta kepada kamu, tapi dia melihat kamu secara positif sebagai seseorang yang berkepribadian baik dan punya kualitas-kualitas yang dia cari sebagai pasangan gitu ya. Atau bisa juga seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini teman-teman ya. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang ini melalui pekerjaan, satu pekerjaan atau studi, satu kampus ya. Mungkin kalian bekerja sama atau belajar di tempat yang sama. Kalian sering bertemu. Ini beberapa ya, tidak semua orang ya. Atau bisa juga ya, atau akan ada yang akan mengenalkan kamu dengan seseorang yang menarik gitu ya. Dan arti lain kartu Three of Pentacles ini, 3 koin ini, bahwa seseorang ini tampaknya menyukai kamu loh, tapi sayangnya dia sudah memiliki pasangan. Ini beberapa ya. Atau sebaliknya, kamu yang tampaknya menyukai seseorang ini, tapi sayangnya 1000 kali sayang dia sudah memiliki pasangan. Ulang, maksudnya bisa jadi ya, dia tampaknya menyukai kamu, tapi sayangnya kamu yang sudah punya pasangan yang nonton ini. Mana yang resonate untuk kamu ya? Atau bisa jadi seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan nih gitu ya. Mungkin seorang ini akan berhadapan dengan tidak hanya satu pilihan, tetapi beberapa pilihan calon pasangan ya. Dan dia mungkin tidak terburu-buru untuk memilih, mungkin dia ambil waktu yang cukup untuk mengenal mereka, kamu dan lain-lainnya, dan mengetahui siapa yang paling klik untuk menjadi pasangan gitu ya. Gini loh teman-teman, ngerti gak sih ya? Si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan, dia punya pilihan lain juga ya. Jika ini masih single ya, jika dia masih single, dia juga punya wanita lain, pria lain di luar sana. Tapi dia juga mengagumi kamu.
tapi dia tidak terburu-buru untuk memilih. Dia ambil waktu yang cukup untuk mengenal kamu, mereka, dia, dan mengetahui siapa yang paling klik untuk menjadi pasangannya. Tapi saya melihat apa ya, dia kayak apa ya, melihat kamu secara positif ya. Seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini kalau dia masih single nih gitu ya. Eee, Dia melihat kamu seorang yang mungkin secara positif sebagai seseorang yang berkepribadian baik dan punya kualitas-kualitas yang dia cari sebagai pasangan, tapi dia masih bimbang, masih bingung. Dan jika dia sudah berkomitmen, sudah punya pasangan, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ya, dia bingung nih, bimbang antara memilih kamu atau memilih pasangannya gitu ya. Ya, mana yang resonate untuk kamu teman-teman? Dan jika kamu saat ini bingung menentukan pilihan, ini bisa kamu atau dia ya, sarannya, kamu apa ya, bisa meminta nasihat dari teman-teman atau keluarga yang kamu percayai. Dan kartu Three of Pentacles ini menyuruh kamu untuk berpikir secara logis ketika memilih pasangan, tidak hanya menuruti perasaan belaka. Dan kartu Three of Pentacles ini berarti pilihan antara tetap single dan menikmati kesendirianmu atau memiliki pasangan dan berbagi kehidupan dengan dia. Ya, saya rasakan itu sih ya. Dan saya ambil kesimpulan ya bahwa si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini orang lama, mantan ya. Terutama ya lebih strong ke apa ya, mantan hubungan triparty, cinta rahasia, cinta terlarang, hubungan TTM-an doang, beberapa, tidak semua orang ya. Dan saya merasakan orang ini ya seperti ada penghalang di hubungan kalian. Bisa jadi penghalang ini adalah jarak yang memisahkan kalian. Bisa penghalang ini mungkin dia sudah punya pasangan atau kamu sendiri yang sudah punya pasangan. Atau bisa juga penghalang ini hubungan kalian tidak direstui gitu ya. Mungkin dari pihak keluarga dia tidak merestui atau dari pihak kamu tidak merestui hubungan kalian. Atau seseorang ini ya yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan, mungkin dia lewat apa ya, pantau kamu mungkin lewat sosial media gitu teman-teman, pantau dari kejauhan gitu ya. Dan saya merasakan sepertinya kamu ada masalah komunikasi dengan dia ya, tidak berkomunikasi, lost kontak ini beberapa. Dan seseorang ini mungkin dulu ya pernah nyakitin kamu dengan kata-kata, atau seseorang ini itu ya kata-katanya itu tajam gitu ya, setajam silet gitu ya. Mungkin pernah nyakitin kamu dulu dengan kata-kata, beberapa ya, tidak semua orang. Dan saya rasakan juga si dia yang mengagumi kamu dari kejauhan nih, orang yang pernah meninggalkan kamu. Orang yang mungkin tiba-tiba ghosting kamu, tiba-tiba main pergi begitu saja, hilang kabar, hilang jejak, lost kontak, tiba-tiba dia blokir kamu gitu aja, tidak ada kejelasan. Dan dia sepertinya kayak gini loh teman-teman, apa ya, seorang ini mungkin ada hubungan keterikatan dengan yang lain. Atau ada yang mengikat dia, yang membuat dia nggak bisa bergerak ke kamu, nggak bisa melangkah ke kamu. Atau bisa jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia ada hubungan keterikatan dengan yang lain. Jika dia ada hubungan keterikatan dengan yang lain, mungkin sudah punya pasangan, tapi kayak hati kamu masih terikat di hatinya juga ya. Dia ada hubungan keterikatan dengan yang lain, tapi kamu masih diikat, masih membekas di hatinya dan belum move on dari kamu. Makanya seorang ini kayak butuh sendiri, butuh ketenangan, dia sambil berpikir mana yang terbaik untuk dia, karena dia dilema di sini ya. Dan seorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya, dia selalu memikirkan kamu loh teman-teman, dan masih setia menunggu kamu, masih setia menunggu kamu di bawah pohon tomat nih gitu ya. Ada energi kayak mewek di sini. Dia kayak tinggal menunggu doang.
menunggu kamu datangin dia, menunggu kamu buka blokir, ya jika kamu yang blokir di sini, atau menunggu kamu yang komunikasi duluan ke dia, ya. Dia menunggu aja, menunggu kedatangan kamu, menunggu kamu datangin dia di sini. Karena beberapa mungkin kamu dealing dengan seseorang yang pemalu, insecurean, gengsi duluan datangin kamu, gengsi untuk berkomunikasi duluan, makanya dia tinggal menunggu doang. Tapi energinya kayak nunggu tapi sedih gitu loh ya. Dan saya merasakan juga di sini ya, si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini ya orang yang kamu kenal. Beberapa ini mantan ya. Mantan hubungan rahasia, cinta terlarang, hubungan TTM-an atau mantan pasangan. Tapi lebih condong saya ulangi lagi mantan hubungan kayak triparty ya. Hubungan rahasia, cinta terlarang, karena angka 3 strong di sini, Three of Pentacles ya, Three of Cups, Three of Swords, dan saya merasakan juga ya seorang yang pernah nyakitin kamu beberapa, seorang yang pernah membuat kamu broken heart, membuat hati kamu tercabik-cabik karena dia ya. Seorang yang mungkin kamu bersama dia tapi waktu itu dia menghadirkan triparty di hubungan kalian yang membuat kamu broken heart di sini. Makanya ada energi kesedihan, penyesalan yang begitu dalam dari seseorang ini. Mungkin dia kayak nyesal, kok tega banget aku dulu nyakitin kamu, kok tega banget aku hadirkan triparty di hubungan kita gitu ya. Ada penyesalan yang dia rasakan dan dia kayak menghantui rasa bersalah yang begitu besar kepada kamu. Ya mungkin kamu juga selalu menghantui dia gitu ya, yang membuat orang ini susah tidur di malam hari, uring-uringan di malam hari gitu ya. Saya merasakan kenapa sih orang ini diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan, diam-diam pantau kamu, stalking kamu dari kejauhan, karena apa? Dia masih belum move on dengan kamu. Di kepalanya cuman mikir kamu, kamu, dan kamu, ya. Mungkin ini karma untuk dia yang dulu udah nyakitin kamu, membuat kamu broken heart yang membuat kamu sedih, dan sekarang dia mendapat karmanya bahwa di kepalanya cuman mikir kamu, dan kamu, mau makan teringat kamu, mau bobo teringat kamu, mau pergi kerja kamu, kayak nyanyi ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pergi kantor ingat kamu, kok kamu terus sih gitu ya. Makanya dia kayak bingung, dilema, makanya kayak kelelahan mental orang ini ya. Kelelahan mental mungkin karena susah tidur di malam hari, kelelahan mental atau karena capek untuk mikir gitu ya. Kok sampai detik ini, sampai saat ini aku masih memikirkan kamu ya, kok belum move on dari kamu, susah move on dari kamu, maksudnya gimana nih gitu ya. Padahal hubungannya sudah berakhir gitu ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun beberapa di sini ya. Tapi masih saja kok di kepalaku kayak kamu aja berputar-putar-putar terus di kepala ya. Mungkin membuat orang ini kayak kelelahan mental gitu loh teman-teman ya. Saya merasakan si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini kayak ada ingin rekonsiliasi, ingin rujuk ya, ingin reunian dengan kamu. Tapi kayak dia menunggu aja. Enggak mau dia memulai komunikasi, enggak mau dia datangin kamu. Atau bisa juga dia menunggu kamu karena kamu yang mungkin blokir dia, atau kamu yang sudah ganti akun, sudah ganti nomor, makanya dia nunggu kamu yang kabar dia duluan, nunggu kamu yang datangin duluan ke dia, seperti itu ya. Dan dia masih berharap sama kamu. Si dia yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan ini masih berharap sama kamu teman-temannya. Tapi dia pasrah. Walaupun dia masih berharap sama kamu, tapi dia pasrah. Kenapa dia pasrah ya? Karena dia berpikir ya, kamu sudah berkomitmen atau dia sudah berkomitmen gitu ya. Karena ada yang sudah berkomitmen di sini. Mungkin tidak semua ya. Mungkin 1, 2, atau 3 orang ada yang seperti itu ya. Dan ciri-ciri seseorang yang diam-diam mengagumi kamu dari kejauhan, orangnya suka senyum ya, orangnya smile ya,
orangnya suka berpikir ya di sini, orangnya mungkin punya jabatan, yang tinggi ya, beberapa ya, tidak semua orang. Orangnya apa ya, seperti kayak broken heart orang ini ya, orangnya kayak penuh kasih sayang sih, orangnya sensitif, orangnya kaku, orangnya pendiam beberapa di sini ya. Tapi orang ini apa ya, kata-katanya tajam ya, orangnya bawel, orangnya tegas gitu ya. Orangnya tegas ya. Itu ciri-cirinya, ini bisa ciri-ciri kamu, bisa ciri-ciri dia, orangnya introvert, sensitif banget orangnya teman-teman ya. Hmm. Itu yang strong, ada Leo, ada Taurus, Scorpio di sini, Cancer, Gemini ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Mana yang resonate untuk kamu teman-teman ya. Di sini angka yang strong angka 3. Mungkin dia anak ketiga, lahir tanggal 3 atau tahun kelahirannya itu diakhiri dengan angka 3, 93, 83, 73, 63 atau tahun kelahirannya itu diakhiri dengan angka 8, 98, 88, 78, 68, 58 atau dia anak ke-8, lahir tanggal 8, lahir di bulan Agustus, ada Leo dan Virgo ya. Mana yang resonate untuk kamu ya? Angka 15, 14, 18, 10, 30, 8, dan 1. Terutama angka 3 dan 8 strong. Mungkin kelahiran 83 atau umurnya 38. Mana yang resonate untuk kamu ya? Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Bye-bye.